jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita bahas tentang aplikasi hukum Bernoulli. Oke, langsung kita pembahasan tentang aplikasi hukum Bernoulli. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari dari hukum Bernoulli sendiri pada fluida dinamis bagian pertama, kita akan lanjutkan materi kita ke aplikasi hukum Bernoulli. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita tentang aplikasi hukum Bernoulli. Oke, aplikasi hukum Bernoulli. Nah, aplikasi yang pertama ini akan kita bahas tentang pada pipa mendatar. Oke, pada pipa mendatar seperti gambar seperti ini nih. Ini adalah ketika sudah bermain tekanan, ya. Ketika sudah bermain tekanan maka tidak lagi berlaku seperti pada pembahasan kontinuitas, gitu ya. Kalau ditanya masih berlaku nggak hukum kontinuitas, masih berlaku. Tetapi ketika berhubungan dengan mencari tekanan, maka hukum kontinuitas harus dipadu padankan dengan hukum Bernoulli. Kalau kita tinjau dari hukum Bernoulli-nya saja, kalau kita tahu tadi hukum Bernoulli itu berasal dari hukum kehalan energi yang hasilnya menjadi sebuah jumlah dari tekanan, ya, hukum tekanan. Ini ada tekanan udara luar P, tekanan fluidanya sendiri, ini tekanan aliran fluida, dan tekanan dari ketinggian. Karena ketinggian dari fluidanya sama, maka rho GH1 sama dengan rho GH2, sehingga kita langsung bisa hilangkan tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini pada pipa mendatar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang paling inti. Kalau saya bilang ini adalah soal aplikasi hukum Bernoulli yang paling sering keluar dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain dari segi perhitungan. Yang pertama di sini adalah pipa ember yang bocor, atau kita kenal dengan istilah teori Torricelli. Oke, teori Torricelli ini berbicara tentang ember yang bocor. Ketika ada ember yang bocor, maka kita dapat pastikan atau kita dapat menentukan kecepatan aliran yang keluar dalam ember tersebut adalah sebesar akar 2GH. Yang harus jadi titik penting di sini adalah di sini ketinggian ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis ketinggian yang harus kamu pahami. Yang pertama, ini ada kedalaman, yaitu kedalaman dari permukaan sampai dasar. Ini kedalaman air total. H2 kita sebutnya. Di sini kita nyebutnya sebagai H2. Dan ini ada permukaan sampai dengan lubang. Ini adalah H. Dan dari lubang sampai ke dasar atau sampai ke tanah, kalau memang nanti dia ada penyangganya lagi, berarti dari lubang sampai ke tanah. Nah, itu adalah H1. Sehingga jadi ada 3 macam tinggi. Ya, ada 3 macam tinggi. Ketika untuk menentukan kecepatan, maka yang dipakai adalah tinggi dari permukaan sampai ke lubang atau H. Nah, jadi akar 2GH. Sedangkan untuk waktu yang diperlukan air keluar dari lubang sampai dengan jatuh ke tanah itu sebesar 2H1. Jadi yang mempengaruhi adalah ketinggian dari lubang sampai ke bawah. Oke ya, sampai ke tanah atau sampai ke dasar. Nah, itu adalah H1. Jadi 2H1 dibagi G di akar itu. Nah, itu adalah T. T sama dengan akar 2H1 dibagi G. Nah, oke. Di sini kita langsung bahas. Nah, kalau bagaimana kalau di jarak mendatar? Nah, jarak mendatar yang akan ditempuh tadi air itu adalah 2 akar H1 dikali H. Jadi H1 tadi adalah kita tahu sendiri, H1 itu adalah dari lubang sampai ke dasar, sedangkan H dari lubang sampai ke permukaan. Itu adalah H. Oke, debit air yang keluar sebesar A dikali akar 2GH. Karena kita tahu tadi debit itu adalah A dikali V. Luas permukaan dikali kecepatan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, ini tentang venturimeter. Di venturimeter seperti ini kita pahami, venturimeter itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah venturimeter dengan manometer, dengan pipa di bagian bawah, pipa U di bagian bawah yang diisi zat lain. Oke, pipa U di bagian bawah yang diisi zat lain. Nah, ketika zat lain diisi, maka akan terjadi perbedaan ketinggian pada zat tersebut. Nah, perbedaan ketinggian ini kenapa? Karena disebabkan oleh perbedaan tekanan
yang dimiliki di atas pipa U tersebut. Kenapa? Kalau di sini tadi kita pahami bahwa di atas berarti kecepatan aliran airnya lemah, dan di sini kecepatan alirannya tinggi. Nah, ketika kecepatan alirannya lemah, maka dia akan memiliki tekanan lebih besar. Oke, yang harus kamu pahami, kemarin seperti contoh soal di sayap pesawat, kecepatan itu akan berbanding terbalik dengan tekanan. Apa maksudnya? Ketika kecepatannya tinggi, ketika kecepatannya tinggi di sini, maka lebih tinggi daripada yang melalui pada saat pipa kecil, sehingga apa? Tekanan di sini akan lebih tinggi, sehingga dia bisa menekan ke bawah dibandingkan yang di sini. Oke, sehingga perbedaan ketinggian inilah, yang kita sebut dengan perbedaan tekanan. Maka kita dapat menghitung bahwa V1 itu adalah kecepatan aliran di pipa yang besar, ya, sama dengan A, luas penampang yang kecil, dikali akar 2GH buka kurung rho aksen. Rho aksen itu yang di pipa ini adalah rho aksen, jadi jenis fluida yang di pipa U, dan rho ini adalah jenis fluida yang mengalir. Oke, dibagi rho dikali A besar, luas penampang besar, dikuadratin, dikurang A kecil dikuadratin. Ini adalah rumus penturimeter dengan manometer. Ya, dengan manometer artinya dengan bantuan pipa cairan lain, ya, fluida lain di pipa U-nya. Atau satu lagi, penturimeter tanpa manometer. Nah, ini penturimeter dengan pipanya langsung ke atas, bukan pipa U, tapi yang dipakai adalah pipa ke atas seperti ini. Sama seperti yang tadi. Kenapa dia terjadi perbedaan ketinggian H? Karena adanya perbedaan tekanan. Tapi karena fluidanya cuma satu, maka kita akan mendapatkan rumus yang lebih sederhana. 2GH per A kuadrat dikurang A kecil kuadrat. Kenapa? Tidak bermain rho. Tidak ada beda massa jenis di sini. Sehingga yang terjadi adalah langsung 2GH per A besar kuadrat dikurang A kecil kuadrat. Berikutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot ini terjadi hampir sama seperti penturimeter. Nah, tapi bedanya di sini adalah tadi penturimeter memiliki dua penampang berbeda. Sedangkan tabung pitot dia membandingkan antara tekanan dalam tabung dengan tekanan di luar tabung. Oke ya, tekanan dalam tabung ini ya. Yang di atas ini nih, ini berhubungan dengan tekanan dalam tabung. Kenapa? Di sini kan tekanan dalam tabung dia punya kecepatan, sehingga tekanannya rendah. Sehingga tekanannya lebih rendah dibandingkan yang di sini, yang di luar, pipa yang di luar. Sehingga di pipa yang di luar ini bisa menekan ke bawah, ini ke atas, naik ke atas. Nah, ini kita sebut dengan tabung pitot. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini masih hampir mirip rumusnya, cuma tidak ada perbedaan luas penampang, sehingga yang terjadi adalah V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Jadi mungkin di sini kita mesti pahami rho di sini adalah udara yang mengalir di sini, sedangkan rho aksen itu adalah ketinggian. Ini adalah rho aksen, jadi fluida yang dalam pada cairan di sini. Biasanya tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas atau kecepatan aliran angin. Oke, nah selanjutnya kita bahas ke V1. V1 ini adalah tadi kecepatan tekanan aliran airnya, rho adalah massa jenis gasnya, dan rho aksen adalah massa jenis cairan dalam tabung U, ya, tabung U, dan G adalah percepatan gravitasi, H-nya adalah perbedaan ketinggian. Nah, berikutnya adalah gaya angkat pesawat. Ini adalah aplikasi kelima dari gaya angkat pesawat. Kenapa pesawat itu bisa naik ataupun turun? Kenapa? Karena ada perbedaan tekanan pada sayap atas dan sayap bawah. Ketika dia mau naik, maka tekanan yang di bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas. Oke, sepakat ya? Ketika dia mau naik, maka tekanan yang di bawah harus menekan. Ya, menekan. Supaya apa? Supaya dia naik ke atas. Begitu juga mau turun berarti P1 yang harus lebih besar daripada P2. Jadi tekanan atas harus lebih besar daripada tekanan yang di bawah. Nah,
Sehingga ini kalau kita jabarkan nih rumusnya, karena ketinggiannya sama berarti P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, perbedaan tekanan inilah, perbedaan P1 dan P2 inilah yang menyebabkan gaya angkat pesawat. Sehingga perbedaan tekanan itu sama dengan setengah rho V kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, perbedaan tekanan ini kalau kita jabarkan lagi, ini bisa jadi F bar A. F apa itu? F itu adalah gaya angkat pesawat dibagi A. A itu adalah luas penampang dari sayap pesawat. Kita dapat nanti kalau beritanya adalah bukan perbedaan tekanan tapi melainkan adalah gaya angkatnya, maka kita bisa langsung. Oke. Tadi apa? Yang harus kamu ingat adalah kecepatan berbanding terbalik sama tekanan. Jadi kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Oke. Yang berikutnya adalah alat penyemprot nyamuk atau parfum. Sama ya. Prinsipnya sama. Jadi ketika tekanannya besar, kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Sehingga, nah seperti ini nih ya. Nih, ketika ini diberi kecepatan angin yang besar, disemprot berarti diberikan kecepatan angin yang besar, maka tekanan di ujung pipa di sini ini lebih kecil daripada tekanan di ujung pipa yang di bawah yang masuk ke dalam cairan. Ya, yang masuk ke dalam cairan. Sehingga apa? Sehingga ini akan menekan, udara di sini akan menekan sehingga cairan bisa naik ke atas dan menyemprot. Seperti begitu juga pada pompa. Nah, cairan insektisida yang pada ujung B akan terhisap menuju ujung pompa. Oke, cairan insektisida tercampur. Oke, seperti itu. Ini adalah 6 aplikasi hukum Bernoulli yang wajib kamu pahami, yang wajib kamu tahu ketika kamu belajar fluida dinamis. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang aplikasi dari hukum Bernoulli. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.